فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Pertama, berkaitan dengan bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi berita-berita tentang penguasa kita. Pertama, tentu kita seorang Muslim itu hendaklah dia memilih berita, karena dia terancam nanti termasuk menyebarkan, dia dimasukkan pembohong ketika dia menyebarkan kebohongan yang sama. Oleh karena itu tidak mudah urusannya. Yang kedua, berkaitan dengan menasihati penguasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jelas kita lihat di dalam kitab Al-Imam Al-Ajurri, kitab Al-Ajurri, kitab Al-Syari'ah Imam Al-Ajurri, kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, dan buku-buku sunnah yang lain mengatakan bahwa menasihati penguasa yang kalaupun ada dinilai berbuat kesalahan, maka tidak boleh menghina dan tidak boleh, etikanya itu harus mengambil tangannya dan tidak boleh terang-terangan dan harus berduaan. Makanya para ulama sering berdalil diantaranya adalah dengan kisah Nabi Musa dengan Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan itu Firaun. Dan kita, penguasa kita, tidak lebih jahat dari Firaun, dan kita tidak lebih soleh dari Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Allah tetap mengatakan kepadanya, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, kiranya dia mengambil pelajaran, mendengar, atau dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mau beriman. Jadi ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penganut yang lain. Dengan seperti Khawarij, yang dengan cara-cara mereka itu sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, sebab terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka masalah hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah ia nasihati secara terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bihi. Akan tetapi ambillah tangannya dan menyepilah dengannya. Fa in qabila minhu fadhak. Kalau dia menerimanya, itulah yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Kalau penguasa itu tidak mau menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya di hadapan Allah tabaraka taala. Jadi ini etika kita berkaitan sekarang ini, apalagi ada istilah undang-undang ITE. Billahi alaikum, demi Allah ikhwatah, ke diri kita sendiri. Apakah kita ridho orang menjelekkan kita? Engkau kurang ajar, bapakmu kurang ajar, ibumu kurang ajar ke kita. Atau ditulis tentang kita di belakang kita. Kita nggak akan berubah dengan tulisan itu. Subhanallah. Saya ingin tutup barangkali pertemuan kita dengan kisah Syekh bin Baz rahimahullah. Dulu disebutkan ada seorang ulama, dinisbatkan kepadanya ulama fiqh. Banyak manusia mengambil ilmu darinya tentang fiqh. Dan dia melihat halalnya musik. Diketahui terakhirnya dia datang ke majelis Syekh bin Baz rahimahullah. Apa yang dilakukan Syekh bin Baz? Dia kelihatannya sudah gak tahan melihat bagaimana orang ini kok
Tapi cara dia, subhanallah, dia menasehatinya, dia menangis di hadapan Syekh itu. Syekh bin Baz menangis. Tidakkah engkau takut betapa besarnya tanggung jawabmu di hadapan Allah? Dan sambil dia menangis, kata Syekh itu, demi Allah, kalau dia Syekh bin Baz berhujjah kepadaku, aku bantah dengan hujjah-hujjah. Tapi karena dia dengan tangisan-tangisan, keikhlasan dari batin, demi Allah membuatku melihat musik itu menjadi haram. Ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Adapun kalau kita menjelekkan penguasa kita nggak akan baik dengan hujatan-hujatan kita. Makanya ada diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau saya mempunyai doa yang mustajab, saya akan berikan itu lidhi sultan, kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Karena kata beliau, kalau doa mustajab itu untuk diriku, hanya kebaikan terbatas pada diriku sendiri. Tapi kalau itu diberikan kepada penguasa, maka itu kebaikan untuk penguasa dan untuk semua kaum muslimin. Adab-adab ini hendaknya kita perbuat, dan kita iltizam di atas sunnah, mendoakan para penguasa dan pemimpin, berlindung dan tidak membenarkan semua kemungkaran, kebijakan-kebijakan yang salah. Kalau ada yang salah dari pemerintah, juga tidak. Kita juga bukan penjilat, akan tetapi kita mendoakan para pemimpin agar Allah beri mereka hidayah dan taufik, dan tidak menghujat penguasa-penguasa kita. Maka itu yang kita pahami dari dalil-dalil adab-adab berkaitan dengan penguasa, karena itu riwayat-riwayat dari a'immatul arba'ah seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau engkau nasihati aku di alaniyah, terang-terangan, fadahtani, engkau mencelaku. Ya, orang-orang enggak siap. Pak RT aja kalau kita sebut-sebut ini, dia enggak siap. Bagaimana kalau dia Pak Camat? Bagaimana kalau dia Bupati? Bagaimana kalau dia Gubernur? Bagaimana kalau dia Menteri? Bagaimana kalau dia Presiden? Yang sudah disepakati oleh masyarakat se-Indonesia, dia orang yang terbaik di antara anak bangsa. Bilang apa lagi? Maka jadi penguasa itu tidak mudah. Banyak di sana sini dia itu sasaran dari semua hal yang dia akan pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang kita harus doakan kebaikan untuk mereka. Ya, dan barangkali itu akhil karim, barakallahu.